Di awal film terlihat sebuah mobil menghampiri seorang siswa sekolah menengah atas yang sedang berjalan pulang. Kedua orang itu merupakan suami istri yang bernama John dan istrinya bernama Evelyn, atau yang akrab dipanggil dengan Evie. Kedua pasutri itu memberikan tumpangan kepada si wanita yang mereka temui tersebut. Hey love, do you want a lift? No, it's okay, I'm not far. Oh, are you sure? Yeah, let's jump in. Thanks so much, Adil. No worries. Kemudian adegan dilanjutkan memperlihatkan sisi keluarga dari John dan Evelyn ini. Terlihat jelas jika John dan Evelyn hanya tinggal berdua serta mereka memelihara seekor anjing yang bernama Lolo. Selain itu, film juga menyoroti sepertinya Evelyn dan John pernah memiliki anak, tapi di awal film belum diketahui kemana perginya anak John dan Evelyn ini. Adegan berubah kontras memperkenalkan seorang wanita muda bernama Vicky dan pacarnya bernama Jason. Mereka berdua hari itu nampak sedang mengasah kemampuan dari Vicky yang sedang belajar bagaimana membuat sebuah lukisan berisikan kode yang hanya diketahui oleh mereka berdua. W-E... No, I told you those in Bali. Alright, Litigator. If you want to be a total stud, my next assignment is on Wuthering Heights. Di sekolahnya, kita akan tahu dari percakapan Vicky dengan seorang guru bahwa kehidupan keluarga Vicky tidaklah harmonis, sebab kedua orang tuanya Vicky ternyata baru saja bercerai. Sepulang sekolah, Vicky dijemput oleh ayahnya yang bernama Trevor. Lalu sesampainya di rumah, Vicky melihat perdebatan antara kedua orang tuanya, yaitu ibu Vicky bernama Maggie yang menolak permintaan Trevor agar mereka bisa kembali rujuk. Namun sepertinya Maggie lebih memilih untuk mereka berpisah dan menjadi single mom yang independen. Seperginya Trevor di saat makan malam, Vicky mengatakan kepada ibunya jika ia akan pergi ke pesta di akhir pekan ini. Namun Maggie melarangnya sebab belum bisa mengantarkan Vicky, tapi Vicky beralasan bahwa Trevor ayahnya telah memberikan uang untuk ongkos taksinya nanti. Tapi sepertinya keputusan dari Maggie yang melarang Vicky untuk pergi ke pesta remaja itu membuat Vicky memberontak, serta menyalahkan ibunya karena menurut Vicky, Maggie telah menghancurkan hidup Vicky dengan memilih berpisah dengan Trevor ayah kandungnya dan memilih menjadi single mom. Vicky juga mempertanyakan kenapa Maggie terobsesi ingin membuat Vicky jadi wanita mandiri seperti dirinya. I'm not going, stay home. I mean, how can I let you go out, sweetheart, when you do things like this? So I can pick up a strong, independent woman like you. Di dalam kamarnya, Vicky merobek foto ibunya dari bukunya dan memutuskan untuk berdandan. Lalu secara diam-diam, Vicky keluar dari jendela kamarnya guna pergi ke pesta remaja bersama teman-temannya. Dan di malam hari itu, Vicky berjalan sendirian dan mobil dari John beserta Evelyn menghampirinya. Di awal, Evelyn hanya menawarkan sebuah barang untuk dijual kepada Vicky. Tapi tampaknya Vicky kurang tertarik dan bergerak sedikit menjauh dari mobil John itu. Namun mungkin karena merasa tempatnya dituju sedikit asing dan jauh, Vicky mencoba bertanya arah jalan raya kepada kedua pasangan suami istri itu. Evelyn dan John yang paham betul kalau Vicky ini buta map. Ia menyarankan tumpangan sampai ke jalan raya, serta juga menawarkan telepon guna menghubungi taksi nanti agar Vicky bisa memesan sebuah taksi. Hal itu ternyata membuat Vicky setuju untuk ikut dengan John serta Evelyn ke rumah mereka agar meminjam telepon untuk mengorder taksi. Chasing a taxi? Yeah. Totally fine. Yeah, alright. Alright, jump on in. Enough room there? Yeah. Alrighty. I'll just wait here. Sesampainya di rumah John dan Evelyn, Evelyn menawarkan agar Vicky masuk ke dalam rumahnya terlebih dahulu, tapi Vicky menolak tawaran tersebut. Sampai akhirnya, John menawarkan dari dalam rumah untuk singgah sebentar sekedar minum. Meski awalnya tampak ragu, tapi pada akhirnya Vicky mengikuti kemauan dari Evelyn dan John untuk memasuki rumah mereka. Kemudian saat di dalam rumah, setelah meminum yang diberikan oleh John, Vicky sedikit pusing kemudian. Pleasure doing business with you.
Di hari Sabtu pagi itu, di rumah, Maggie memanggil Vicky. Sebab sudah lumayan siang, namun Vicky belum juga bangun dan keluar dari kamarnya. Maggie memasuki kamar Vicky, tapi jelas Vicky tidak berada di dalam kamarnya. Kemudian Maggie menelpon Trevor mengatakan jika Vicky kabur untuk pergi ke pesta yang diadakan oleh teman-temannya. Maggie juga mengatakan jika ia akan menanyai teman-teman dari Vicky untuk keberadaan putri mereka itu. Di kediaman John dan Evelyn, Evelyn sedang membuatkan sarapan pagi untuk suaminya. Kemudian John membuka buku catatan dari Vicky, lalu John menghampiri Vicky yang sudah terikat di atas kasur dan sepertinya Vicky ngompol di sana. John juga melihat kalau Lolo membuang kotoran di dalam rumahnya, membuat John sedikit kesal kepada Evelyn dan bergumam bagaimana Evelyn bisa mengurus anak, bahkan mengurus hewan peliharaan saja tidak bisa. Slithering, I don't... How? You can't control one fucking dog. Setelah itu, Evelyn menghampiri Vicky untuk memberikannya sarapan. Lalu Evelyn mengganti spray Vicky. Di saat itu, Vicky mencoba untuk membuka ikatannya, tapi Evelyn bilang jangan lakukan hal bodoh itu jika Vicky tidak ingin terluka. My dad is a surgeon. He has money. All you have to worry about, anything stupid, alright? Try anything? I'm sorry. I won't do it again. I promise. Di luar rumah, John sudah membeli sebungkus rokok. Kemudian dia dihampiri oleh dua orang yang ternyata John memiliki hutang kepada salah satu dari mereka. John menjanjikan akan membayar uang pinjaman itu di hari Minggu besok. Sementara di dalam rumah, Vicky dan Evelyn sedikit berbincang mengenai Vicky yang dulunya punya anak, tapi sekarang anak-anaknya telah pergi sebab Evelyn dan John kehilangan hak asuh anak mereka. Kemudian Evelyn meminta Vicky untuk menuliskan surat kepada keluarganya, di mana surat itu dimaksudkan memberitahu keluarga Vicky jika Vicky memutuskan untuk pergi ke Adelaide dan menemui seorang pria. Saat itu, Vicky berpikir sejenak dan mulai menuliskan sebuah surat yang memang terkesan akan pergi kepada ibunya. Tapi surat itu juga ditunjukkan kepada Jason, pacarnya Vicky. Good girl. Usai menulis surat, Vicky meminta izin untuk ke toilet, yang mana hal itu juga bertepatan dengan John pulang. John bertanya apa yang terjadi. Evelyn menjelaskan jika Vicky ingin buang air ke toilet. Lalu John mengambil alih tugas itu untuk menjaga Vicky di dalam toilet. Karena John terlalu lama di dalam toilet yang tertutup bersama Vicky, Evelyn mulai berpikir aneh-aneh dan memutuskan menggedor pintu untuk memastikan apa yang terjadi di dalam sana. John keluar dari toilet. Evelyn langsung bersemangat kepada John. Hal itu dimanfaatkan oleh Vicky untuk mencoba kabur lewat jendela kamar mandi itu. Tapi aksi itu langsung diketahui oleh John. Setelah mendorong tubuh Evelyn, John melihat ke arah jendela yang sudah terbuka. Mereka berdua langsung lari keluar rumah untuk mengejar Vicky. Tapi sepertinya Vicky berhasil mengelabui kedua suami istri itu dengan bersembunyi di dalam bathtub dan memastikan akan segera kabur dari pintu depan di saat John dan Evelyn mencarinya di luar. I'm sorry. Setelah berhasil menangkap Vicky kembali, terdengar suara ketukan pintu dari luar rumah John. Evelyn pun membukanya. Ternyata itu adalah dari salah satu tetangga mereka yang kesal sebab Evelyn dan John terlalu berisik akhir-akhir ini. Evelyn meyakinkan si tetangga itu jika mereka hanya terlibat perkelahian kecil yang biasa terjadi di rumah tangga. Lalu Evelyn menutup kembali pintu. We yell. We don't scream for fucking help. John, piece of shit! Hang on, you fuck!
Di dalam rumah, seusai keributan itu, Evelyn meminta maaf kepada John sebab akibatnya keegoisannya membuat semua kekacauan ini terjadi. John mengabaikan hal itu, menyuruh Evelyn untuk membelikannya obat sakit kepala serta mengantarkan surat Vicky ke kediaman rumah Maggie. Saat akan pergi, Evelyn mengatakan jika ia mencintai John, tapi John tidak membalas ucapan itu. Bahkan John mengisyaratkan jika ia bisa saja meninggalkan Evelyn kapanpun dia mau. Semua perbincangan Evelyn dan John itu didengarkan oleh Vicky yang saat itu pintu ruangannya sedang terbuka. What were the circumstances of the separation? Saying as we see kids run off from situations like this. You were teenagers once. Yeah, but this is not like her. Maggie yang tidak mendapatkan kabar dari Vicky mendatangi kantor polisi memberitahukan hal tersebut. Tapi disayangkan pihak kepolisian beranggapan hal itu biasa terjadi saat anak-anak mulai dewasa dan menginginkan kebebasan. Polisi akan mulai mencari jika Vicky tidak kunjung kembali sampai hari Senin. Serta petugas kepolisian juga memberikan saran kepada Maggie agar Maggie memeriksa kamar Vicky barangkali Vicky meninggalkan sebuah surat di sana. Setelah selesai dari kantor polisi, Maggie langsung memasuki kamar Vicky guna mencari tahu apakah Vicky benar-benar kabur dan meninggalkan surat. Berbeda dengan Maggie yang panik, Trevor melihat sebuah surat di kotak pos Maggie dan memberikan surat itu kepada Maggie. Trevor yakin jika Vicky kabur sebab didikan Maggie yang begitu keras. Maggie membaca surat itu, ia kurang percaya tapi sadar jika itu memang tulisan Vicky. We just want you back. I'm not coming back. I'm sorry. I can see why Vicky hates it here. Di ruangan gelap itu, Vicky yang sekarang hanya berdua dengan John. Kemudian John menghampiri Vicky yang terikat dengan maksud akan mempusreng Vicky secara paksa. Tapi aksi itu berhasil digagalkan oleh Vicky dengan cara mengeluarkan kotoran saat aksi John akan dilakukan. Tentu saja hal itu membuat John jijik. Evelyn yang selesai membeli obat mencoba menghubungi anaknya, tapi sepertinya si anak enggan untuk berbicara dengan Evelyn saat itu. Kemudian saat Evelyn pulang, Evelyn melihat John keluar dari kamar Vicky dengan hanya handukan. Lalu John berpura-pura bobo cantik di kamarnya. Sepertinya Evelyn sadar apa yang sudah terjadi, tapi masih berpura-pura untuk tidak tahu sambil berlinangan air mata. Namun karena tidak kuat hati, akhirnya Evelyn memberanikan diri untuk bertanya kepada Vicky apa yang dilakukan John kepadanya. Di saat itu, Vicky melihat peluang bisa memanipulasi Evelyn dan berbohong berkata jika John melakukan hal yang tidak pantas kepadanya. Mendengar itu, Evelyn semakin kalut serta tentu saja ngedon dan berpikir mungkin saja ia sudah tidak menarik di mata suaminya itu. Evelyn pun mencoba merias diri menghampiri John. Evelyn mengatakan kepada John untuk segera menghabisi Vicky hari ini, tapi John menjawab jika ini bukan hari Senin. Evelyn mengancam jika John tidak melakukannya, maka Evelyn akan memilih jalan yang lebih tegas kepada dirinya sendiri. John sadar itu hanya gertakan ayam sayur, menyuruh Evelyn untuk melakukannya. Gertakan itu tidak mempan, Evelyn mulai bertanya apa yang dilakukan John dengan Vicky tadi. John berkilah jika ia hanya ingin memastikan Vicky dalam keadaan terkunci dan tidak kabur. Tapi Vicky malah buang kotoran sembarangan. Jika tidak percaya, kata John, silakan cek saja mesin cuci yang memiliki aroma kotoran. Fuck are you waiting for? Hey! Take one look in that washing machine. I love them kids. Look, they were me home. You lie! If you don't believe me, go check out the washing machine. Evelyn kemudian meminta maaf atas segala kecurigaannya kepada John. John menyarankan jika mereka sekarang masuk ke dalam kamar Vicky untuk bersenang-senang bertiga. Setelah aksi gila itu, John pergi ke tepi hutan guna menggali sebuah lubang. Sementara Vicky yang sudah lemas karena mabar pusreng 1 lawan 2 yang tak seimbang yang sebelumnya terjadi, mulai dibersihkan oleh Evelyn. Sekembalinya John membuat lubang, ia kembali melihat Lolo, hewan peliharaan mereka, membuang kotoran sembarangan di dalam rumah. Membuat John sangat murka. Sampai akhirnya, Lolo menemui sang pencipta lebih cepat saat itu. Di sisi lain, Maggie mencoba menghubungi Jason untuk rumahnya. Jason yang datang dan diberikan surat dari Vicky oleh Maggie.
Saat itu Jason langsung sadar jika itu adalah surat kode yang biasa mereka gunakan untuk berkirim pesan, dan surat itu menunjukkan sebuah alamat. Dengan feeling keibuannya, Maggie sadar mungkin saja Vicky sekarang berada di tempat yang kurang tepat dan memutuskan untuk segera meluncur ke sana. John sadar aksinya tadi sudah kelewatan. Ia menghampiri Evelyn dan mengatakan jika Evelyn ingin menyingkirkan Vicky sekarang juga, maka lakukanlah. Evelyn menghampiri Vicky, menyuruhnya menulis sebuah surat baru serta memberikannya obat untuk diminum oleh Vicky. Namun setelah itu, Keep it quiet. nah, ini adalah adegan paling greget sekaligus nyebelin. Maggie mengetok pintu rumah yang salah, sementara rumah John diketok oleh si penagih hutang. Karena pintu rumah John terbuka, tentu saja Vicky mendengar teriakan dari Maggie yang memanggil namanya dari luar. Tapi apalah daya, Vicky tidak bisa berbuat apa-apa sebab telah diintimidasi oleh Evelyn. Jika Vicky berteriak, sudah pasti nyawanya akan dicabut lebih cepat. Tapi satu hal yang menarik guys, terlihat jelas kebimbangan dari balik mata Evelyn, yaitu ketika Evelyn mendengar teriakan dari Maggie yang berkata jika ia hanya ingin putrinya kembali. Kemudian tidak lama John kembali ke dalam rumah. Di saat itulah keadaan berubah. You don't have the fucking gut. Setelah Evelyn melakukan hal itu kepada John, Vicky memanjat jendela toilet untuk kabur. Di luar, nampak Maggie sudah pergi, dan Vicky dihadang oleh Evelyn yang berdiri di depannya. Tapi untung, Evelyn membiarkan Vicky untuk pergi. Vicky mengejar mobil Maggie, namun mobil itu sudah menjauh. Di dalam mobil, Maggie melihat ke spion belakang dan langsung memberhentikan mobilnya dan mengejar Vicky lalu Nah, seperti itu lalu cerita dari film Hound of Love. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Jody Setiawan, thank for watching video, and until next time.